Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang gaya mengajar ya. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Yang menggunakan tumpuan pada kaki kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Ini Ibu sudah melaksanakan share screen. Apakah terlihat anak-anak? Ya, ini yang pertama adalah Learner Design Individual Program Style E. Di sini, Style E itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah luas yang secara umum telah diidentifikasi oleh guru. Setiap pelajar memeriksa masalah dan memilih data untuk mengurutkan, menghubungkan, dan membangun rencana tindakan mereka, termasuk kriteria kinerja. Jadi di sini peserta didik atau siswa itu melakukan sendiri tugas-tugas mereka. Dan contohnya seperti masalah-masalah ataupun studi kasus yang nantinya akan diidentifikasi oleh guru. Selanjutnya ada anatomi gaya mengajar. Ini ada peran guru, teacher, atau teaching, merancang pertanyaan atau situasi materi pelajaran umum, dan mengidentifikasi setiap keputusan logistik yang diperlukan untuk pelajar. Selanjutnya ada peran dari pelajar atau learner, membuat semua keputusan materi pelajaran yang tersisa yang diperlukan untuk menghasilkan atau tidak mengingat program yang memecahkan pertanyaan atau situasi yang dinyatakan. Beberapa keputusan materi pelajaran adalah yang pertama, menghasilkan pertanyaan yang secara tepat, menyelidiki fokus spesifik program, mengidentifikasi urutan secara tepat, dan rangkaian prosedur yang berbeda. Untuk merancang solusi atau gerakan untuk memperbaiki masalah, dan untuk menetapkan kriteria kinerja untuk umpan balik. Apa aja sih tahap-tahap dalam learner design individual program style ini? Yang pertama ada pre-impact, impact dan post-impact. Dalam pre-impact ini kita merencanakan dulu planning. Selanjutnya ada impact, implementation, ataupun kita mempraktikannya. Yang ketiga ada feedback dan assignment. Feedback ini umpan balik dari guru untuk murid, dan assignment ini seperti ujian ataupun evaluasi. Tujuan materi adalah untuk menemukan, membuat, dan mengatur ide sendiri untuk mengembangkan materi pelajaran yang berhubungan dengan masalah yang kompleks dalam jangka waktu yang lama, untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa suatu masalah untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri yang lain. Jadi murid di sini mencari ide sendiri yang nantinya akan diidentifikasi oleh guru. Selanjutnya ada tujuan perilaku. Di sini tujuan perilaku berikut ditekankan. Yang pertama, untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan kinerja. Jadi di setiap murid atau di setiap peserta didik itu memiliki pemikiran dan kinerja yang masing-masing yang berbeda, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar dan mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada untuk melatih ketekunan dan keuletan, dan untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk mengarahkan diri sendiri. Karena tadi individual style ya. Selanjutnya yang kedua itu ada learner initiate style J. Yaitu adalah gaya ini mengakui motivasi pembelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajarnya sendiri. Gaya ini memberikan pembelajar yang secara mandiri memulai permintaan ke Yang pertama, awalan atau ancang-ancang. Awalan, garis miring, ancang-ancang. Tumpuan. Ya, mohon maaf ya tadi sedikit terkendala. Ibu akan share screen kembali. Tadi sudah sampai ini gaya yang kedua ya, yaitu gaya learner initiate style J. Itu gaya ini memberikan pembelajar yang secara mandiri untuk memulai permintaan kesempatan untuk mengajar kompleksitas yang melekat dalam membuat semua keputusan. Selanjutnya ada anatomi gaya mengajarnya. Yang pertama, anatomi dalam gaya yang diprakarsai oleh pembelajar
Peran pelajar atau learner adalah untuk secara mandiri memulai perilaku gaya ini dan membuat semua keputusan dalam pradampak, termasuk perilaku belajar, mengajar, mana yang akan digunakan dalam dampak dan membuat keputusan kriteria. Untuk penilaian pasca dampak dari pengalaman, asalkan guru memenuhi syarat dalam materi pelajaran. Peran guru atau teacher adalah menerima kesiapan siswa untuk membuat keputusan maksimal dalam pengalaman belajar, mendukung dan berpartisipasi sesuai permintaan siswa. Apa aja sih tahap-tahapnya dalam initiate learning ini? Yang pertama ada pre-impact, impact, dan post-impact. Pre-impact itu rencana atau planning. Yang kedua impact, implementasi atau bagaimana kita bekerja atau seperti praktiknya. Yang ketiga ada post-impact atau feedback dan assignment. Feedback ini umpan balik dari guru untuk peserta didik, dan assignment ini seperti ujian ataupun evaluasi. Tahap materinya, tujuan materi gaya mengajar tersebut yaitu untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan ide-ide di bidang pilihannya. Memilih untuk memulai pengalaman belajar yang beragam. Selanjutnya ada tujuan perilaku. Ketika gaya yang diprakarsai oleh pelajar tercapai, tujuan perilaku yang ditekankan yaitu memilih untuk mandiri, memilih untuk menantang dirinya, tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya, memiliki kebutuhan yang melampaui batas-batas kegiatan untuk disajikan ke seluruh kelas, untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk mengenalkan diri sendiri. Nah, di sini tujuan perilaku dari initiate style ini adalah bagaimana mengeksplorasi diri untuk bisa maju ataupun mengembangkan potensi dirinya yang akan nantinya dibagikan ke dalam seluruh kelas. Yang terakhir ini ada self-teaching style K. Self-teaching ini kalau diterjemahkan adalah mengajar diri sendiri ya. Untuk pengertiannya yaitu gaya ini diatur oleh individu yang mengimplementasikan pengalaman. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Sesuai dengan namanya tadi yaitu self-teaching, yaitu mengajar diri sendiri, itu adalah untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Anatomi gaya mengajar. Dalam gaya mengajar sendiri, pelajar individu atau learner mengambil peran sebagai guru dalam pelajar dan membuat semua keputusan dalam set pradampak, dampak, dan pasca dampak. Pengalaman ini dipandu oleh motif, minat, dan keingintahuan individu. Selanjutnya ada tujuan perilaku. Gaya mengajar mandiri dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan individu, mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seseorang untuk membuat sebuah keputusan untuk dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak diprakarsai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan diprakarsai oleh diri sendiri. Karena tadi yaitu self-teaching, maka peserta didik itu istilahnya mengajar diri sendiri dan diprakarsai oleh diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa saja langsung menghubungi Ibu ya. Sekian, terima kasih.